Salah satu ikon kota Jakarta adalah Monumen Nasional atau Monas. Selain sebagai tempat wisata, monumen setinggi 132 meter ini ternyata menyimpan banyak cerita perjuangan bangsa Indonesia. Kami ajak Anda mengenal histori di balik Monas. Monumen Nasional atau Monas terletak di kawasan Jakarta Pusat. Monumen Nasional merupakan salah satu tempat wisata serta pusat edukasi yang menarik. Di balik bangunan setinggi 132 meter menyimpan banyak histori perjuangan bangsa Indonesia. Monumen Nasional dibangun untuk pertama kali pada 17 Agustus 1961 hingga 1967. Berangkat dari gagasan Sarwoko Martokusumo, Monas kemudian diarsiteki oleh Sudarsono Fredrik Silaban. Kemudian bangunan ini disetujui oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno. Monas ini dibangun pada tanggal 17 Agustus 1961 sampai dengan 1967. Nah, yang bangunnya ini pertama kali gagasannya dari Bapak Sarwoko Martokusumo yang diprakarsai atau disetujui oleh Bapak Insinyur Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia yang pertama. Nah, arsiteknya bernama Bapak Sudarsono, ahli konstruksinya atau ahli bangunannya bernama Bapak Profesor Dr. Insinyur Roseno. Pembangunan Monas butuh biaya yang tidak murah. Saat itu Monas dibangun dengan biaya sekitar 7 miliar rupiah. Uang berasal dari sumbangan seluruh rakyat Indonesia. Dan pada 12 Juli 1975, Monumen Nasional diresmikan dan dibuka untuk umum oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Ali Sadikin. Monas dibangun pada zaman dulunya sekitar 7 miliar rupiah dari sumbangan seluruh rakyat Indonesia. Dan Monumen Nasional atau Monas ini dibuka untuk umumnya pada tanggal 12 Juli 1975 oleh Gubernur DKI Jakarta pada saat itu yang bernama Bapak Ali Sadikin. Monas menjadi bangunan ikonik Indonesia. Salah satu yang menjadi daya tarik dari bangunan ini adalah tugunya. Tugu Monumen Nasional dimahkotai lidah api yang terbuat dari perunggu dengan berat 14,5 ton. Tugu Monas juga dilapisi emas seberat 50 kg. Tugu Monas melambangkan lidah api yang menyala dan tak kunjung padam. Makna dari tugu yang menjulang tinggi merupakan falsafah Linggayoni yang berbentuk alu dan lumpang sebagai alat penumbuk padi dan kopi. Falsafah inilah yang kemudian diartikan sebagai simbol kemakmuran atau kesuburan. Bangunan ini berdiri bukan tanpa makna. Monas merupakan bangunan yang penuh sejarah perjuangan Indonesia, terutama dalam merebut kemerdekaan. Monumen Nasional merupakan bangunan ikonik di Jakarta. Di bagian cawan Tugu Monas ada sebuah ruang. Ruang tersebut adalah museum yang menyimpan cerita sejarah nasional. Ruang museum sejarah terletak 3 meter di bawah permukaan halaman Tugu. Museum Sejarah Monas ini berukuran 80 x 80 meter dan dinding beserta lantai museum dilapisi batu marmer. Terdapat 51 jendela peragaan atau diorama yang mengabadikan zaman prasejarah hingga Orde Lama.
Kalau museum adanya di sini, ini namanya Museum Sejarah. Nah, di sini terletak 3 meter di bawah tanah, halaman Monumen Nasional, dengan luasnya di sini 80 kali 80 meter. Dan terdapat 51 peragaan sejarah atau diorama. Peragaan sejarah atau diorama yang mana? Ini, yang kaca-kaca ini yang mengelilingi kita. Jumlahnya ada 51. Dari zaman prasejarah, zaman kerajaan, yang seperti di sini ada Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, terus ada penjajahan dari zaman Portugis datang, Belanda, Jepang, kemerdekaan Indonesia, sampai Orde Lama. Di atas museum terdapat ruangan kemerdekaan. Di ruangan ini terdapat 4 atribut kemerdekaan, yaitu peta Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke, lambang negara, burung Garuda, Pancasila, pintu gapura yang berisi naskah proklamasi kemerdekaan dan tempat penyimpanan bendera pusaka. Sayangnya atribut keempat, bendera pusaka, sejak 2005 tersimpan di Istana Negara, sehingga tempat penyimpanan bendera yang ada di Monas saat ini dibiarkan kosong. Selain itu ada pula elevator tunggal yang akan mengantarkan ke pelataran puncak. Elevator ini mampu mengangkut sekitar 10 orang dan mereka dapat menikmati pemandangan kota Jakarta melalui pelataran puncak berukuran 11 meter kali 11 meter. Monumen Nasional atau Monas tentunya juga memiliki ruangan tersendiri di hati para pengunjungnya. Salah satunya Zata yang sedari kecil hingga dewasa sudah mengunjungi tempat ini. Zata menyadari banyaknya perubahan yang ada di bangunan bersejarah ini. Dulu kan kalau zaman dulu kan ada tukang main di luaran kan masih ada tukang main terus jajanan gitu. Kalau sekarang kan udah tertata rapi juga kan, ada tempatnya sendiri. Terus dari segi kalau penataan mungkin sama, cuman agak lebih dulu kan ada kayak dulu masih banyak anak kecil tuh, tau nggak Mbak yang kan kalau Monas kan bentuknya begini ya. Nah dia suka main di ituan duduk, sekarang kan udah enggak, udah rapi, lebih rapi lagi. Kalau nggak salah kan inian ya dibangun hadiah ya kalau nggak salah. Terus yang tugunya itu kan emang bener dilapisin emas, tau ya gitu doang sih. Terus dulu kalau zaman mama saya juga inian kan dulu kan ada proklamasi gitu kan. Kalau sekarang nggak tahu deh karena baru kesini lagi. Zaman boleh berlalu, namun keberadaan monumen ikonik di Jakarta seperti Monas tak lekang oleh waktu.